Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Hari ini kita baca-baca lagi. Untuk kamu yang belum subscribe, yuk jangan lupa di subscribe, jangan lupa nyalain notifikasi. Kita hari ini akan bahas tentang sebuah tema, yaitu yang akan mulai komunikasi lagi ke kamu. Sora akan selalu ingetin dan tekanin bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif, dan silakan pembacaan pribadi berbayar. @sora_tarot di Instagram kalau kamu mau energinya seluruhnya untuk kamu ya. Kalau kayak gini kan energi bersama, nggak mungkin tidak setiap kartu untuk kamu. Kalau Sora keluarin kartunya 30-nya belum tentu untuk kamu. Disesuaikan aja, tapi kalaupun memang cocok, itu memang energinya lagi pas sama kamu ya. Kita lihat dulu, ada energi dari seseorang yang saat ini akan mulai komunikasi lagi sama kamu. Ada energi sabotage ya, jadi orang ini yang sangat mungkin menyabotase hubungan kalian, menyabotase komunikasi ya. Jadi kayak ibaratnya dia yang mungkin memutus, memblocking dan sebagainya ya, gitu loh. Kenapa sih gitu? Karena kalau Sora lihat di sini, hidupnya sedang tidak baik-baik saja, keadaan dia tidak baik-baik aja secara pikiran, secara mentalitas, secara perasaan gitu ya. Dan di sini mungkin dia banyak banget merasa stres, banyak banget merasa ketakutan, dan sangat mungkin seperti kurang berani untuk menghadapi yang ada ya, menghadapi masalah yang ada, menghadapi kamu, menghadapi situasi dan keadaan. Jadi memilih menghindar dengan mungkin tidak berkomunikasi sama kamu ya. Dan ya memang dia mengakui bahwa banyak sekali hal-hal yang sedang jadi masalah di dalam hidupnya pada saat ini, juga itu sedikit banyak dari kesalahan dia, entah dari pilihan yang dia ambil, mungkin ada kecerobohan juga, ada ketidakhati-hatian dan sebagainya yang akhirnya bikin situasi jadi sulit ya. Secrets ya. Orang ini tuh tipenya memang banyak sekali rahasia ya. Dia itu menyabotase komunikasi sama kamu karena di sini juga banyak sekali rahasia-rahasia, hal-hal yang belum dia ungkapkan atau belum siap untuk diungkapkan sama dia ya. Karena itu tadi ya, dia mungkin malu, dia mungkin gak berani ngadepin kamu untuk harus menjelaskan, dia takut kamu gak terima, dia malu, takut ditolak dan sebagainya gitu ya. Memang masalah terutama adalah orang ini mungkin banget tipenya lebih seneng untuk menyimpan segala sesuatu sendiri. Tipenya introvert atau tipe yang suka privacy. Jadi kalau ada apa-apa butuh waktu untuk ngoreknya gitu ya. Untuk mau terbuka itu butuh waktu. Sehingga kamu juga sendiri mungkin banyak bertanya-tanya rahasia apa sih yang sebenarnya disembunyiin. Ada energi forgiveness. Karena dia banyak rahasia sama kamu, dia yang menyabotase kamu. Di satu sisi lain dia merasakan juga energi merasa bersalah sama kamu ya. Karena dia yang menjauhkan, mungkin kamu berasa kayak bingung, salahnya apa gitu ya, masalahnya apa. Karena mungkin sebenarnya udah ada masalah nih sebenarnya. Tapi karena banyak yang ditutupi, banyak rahasia, kamu tuh jadinya nggak tahu gitu loh ya. Sebenarnya kamunya jadi nggak paham gitu loh ya sama apa yang sebenarnya terjadi gitu ya, karena dia memilih banyak diam nutupin gitu ya. Dan dia merasa bersalah sama kamu karena membuat kamu bingung, membuat kamu kecewa, bertanya-tanya kenapa kok dia nggak mau terbuka gitu ya. Dan dia itu berharap kamu mau maafin dia, karena di sini ada energi merasa bersalah dan sangat-sangat berharap kamu bisa maafin dia. Ada energi shadow side. Orang ini juga sangat mungkin menyabotase ya koneksi kalian atau situasi dengan kamu. Karena sangat mungkin orang ini tuh ada masalah-masalah pribadi yang belum kelar ya. Kekurangan-kekurangannya dia, trauma-traumanya dia, sisi-sisi negatifnya dia gitu ya. Yang kamu tuh memancing keluar sisi itu ya, memicu gitu ya, untuk dia menyadari gitu loh. Sebenarnya masalah dia tuh ada di mana untuk dia bisa perbaikin sebenarnya. Jadi kamu tuh seperti membuat dia harus berkaca gitu ya sama diri dia sendiri ke dalam khususnya ya. Ada energi broken. Sebenarnya sekarang dia tuh lagi berantakan banget ya teman-teman.
Oke, soal situasi yang sedang dia hadapi, entah soal kehidupannya, entah soal percintaan dia sama kamu gitu ya. Untuk yang bertanya, emang kenapa gitu ya. Di sini dia banyak beban, banyak stres gitu ya. Dan di sini ada energi responsibilities. Jadi kamu berdealing dengan seseorang yang sangat mungkin banget punya banyak tekanan secara beban ya. Mungkin dia punya tanggung jawab yang besar di keluarga ya, karena mungkin dia harus jadi tulang punggung keluarga, atau ada hutang piutang, ada cicilan, ada tabungan yang udah habis, hutang mungkin masih ada terus gitu ya. Di dalam kerjaan kantor juga mungkin dikasih tekanan gitu ya. Dan secara emosional memang, dan orang ini mungkin banget gitu ya, tidak bisa mengungkapkan emosi dia yang sebenarnya terganggu dengan hal-hal yang ada gitu ya. Jadi fokusnya dia banyak ke arah untuk berusaha untuk menjalankan kewajiban dia, sehingga dia mengesampingkan mungkin relationship dia dengan kamu. Dan dibalik itu semua banyak sekali hal yang dia tutupin ya. Dia banyak bohongnya, dia banyak nggak mau terbuka. Dia mungkin nggak mau terbuka kalau sebenarnya dia tuh punya banyak masalah keuangan, kita nggak pernah tahu. Mungkin dia ada utang-utang, pinjol dan sebagainya, yang membuat dia itu seperti menghancurkan gitu ya. Seperti dia itu merasa sebenarnya kebohongan-kebohongan itu malah mempersulit situasinya. Cuman dia seperti nggak siap untuk jujur sama kamu gitu ya. Malu lah sebagainya. Tuh, escape. Mentalitas dia memang mentalitas yang mungkin oncom ya, bahasa Sora oncom atau tahu ya. Jadi kalau ada masalah kabur. Manusia itu kan respon psikologinya beda-beda teman-teman ya. Aku udah sering banget jelasin ini terus-terusan ya. Nggak semua manusia sama, nggak semua manusia itu mentalnya berani dihadapin. Ada yang berani dihadapin, ada yang kabur, ada yang nge-freeze gitu ya, stagnan gitu-gitu aja. Itu beda-beda ya. Itu dari latar belakang mungkin keluarga, pendidikan, histori dan sebagainya ya. Neglected, dia merasa gagal memberikan kamu apa yang mungkin kamu harapkan ada di pasangan kamu, bisa menjadi seseorang yang dia butuhkan gitu ya. Apalagi dia itu sangat-sangat tertekan dengan banyak sekali gosip atau orang yang tipenya dengerin apa kata-kata orang di luar sana ya. Jadi dia semakin bersembunyi, memilih untuk nggak siap gitu ya, karena memang mungkin banyak banget omongan-omongan yang kurang baik mungkin soal dia itu ada, atau dia itu takut banget dijadikan omongan atau bulan-bulanan orang-orang di sekitar ya. Jadi peduli banget dia apa kata orang, jadi memilih untuk bersembunyi karena mungkin malu ya. Dan dia juga mungkin nggak siap kalau kamu harus tahu bahwa kondisi dia sebenarnya nggak baik-baik aja gitu. Kita coba lihat ya, siapa orang ini ciri-cirinya. Oke, langsung ngambil dua ya. Clouds, orang yang memang penuh dengan kebimbangan, penuh dengan kekhawatiran, sering penuh dengan ketidakjelasan ya. Dan ada energi fish ya. Orang ini sering banget galau ya, tentang masalah keuangan, tentang masalah keuangan, tentang masalah kepastian, tentang masalah kebebasan ya, khususnya secara finansial. Kalau orang secara keuangan atau finansial posisinya baik kan bisa lebih bebas bergerak gitu ya, tidak terkurangilah satu halangan ya. Ada energi child, ada sifat kekanak-kanakan di dalam dirinya dia, atau kamu mungkin sekali berdealing dengan seseorang yang memang lebih muda dari kamu, atau memang posisinya mungkin dia sudah punya anak ya. Jadi memang banyak hal-hal yang harus dia pikirkan soal anaknya ya. Ada energi fox, seseorang yang memang dari awal itu dia pandai bersembunyi, pandai menutupi, pandai berrahasia, pandai merayu kayak gitu ya. Berenergi divine maskulin ya. Energi divine maskulin ada yang bekerjanya mungkin banget berhubungan dengan sales atau penjualan ya, yang akan mulai komunikasi segera ke kamu. Time, teman-teman, ini sudah waktu cukup berjalan ya, ada waktu yang berlalu sehingga baru sekarang dia berani untuk bergerak ke kamu. Ini juga ngomongin soal dia sadar bahwa mungkin dia cukup lama atau cukup lambat untuk bisa bergerak ke arah kamu ya teman-teman ya. Kamu juga mungkin dalam situasi menunggu tapi bingung tapi nunggu gitu ya. Dia menyadari betapa mungkin ya dia itu kurang mengapresiasi gitu ya kebaikan-kebaikan kamu, perhatian kamu, pengorbanan kamu.
Seperti dengan dia bersikap seperti itu kan seperti kayak dia itu nggak peduli sama kamu, dia cuek sama kamu ya. Makanya dia sangat mungkin datang untuk minta maaf. Karena dia merasakan energi destiny ya, energi destiny, energi jalan takdir sama-sama. Dia merasakan bahwa dia punya energi jalan takdir sama kamu ya. Kamu adalah bagian dari perjalanan jiwanya, kamu adalah ada ikatan secara semesta sama dia gitu ya. Dia merasa mungkin sekali banyak dapat pertanda atau sinkronitas yang berhubungan dengan kamu. Dan sangat mungkin dia juga merasakan ada energi kerinduan ya. Ketika kamu nggak ada, dia merasa sangat rindu ketidakhadiran kamu di dalam kehidupan dia ya. Kamu absen di dalam hidupnya dia. Dia merasa kayak ada energi sangat kangen kamu, sangat rindu kamu, sangat kecarian kamu ya. Dan dia menyadari dia punya kebiasaan buruk ya, habits. Dia mungkin punya kebiasaan buruk seperti ini, dengan diam, dengan gak mau bicara, dengan gak mau terbuka gitu ya. Itu jadi kekurangan dia gitu ya. Dan di satu sisi dia berusaha untuk merubah kebiasaan jelek itu. Saat ini energi dia sangat overwhelmed. Banyak energi yang ngebuat dia ngerasa sangat-sangat draining, capek, lelah, stres ya. Dan banyak banget energi ego. Dia menyadari sama ini dia sangat mungkin ego ya sama kamu, nggak mau ngalah, merasa dirinya benar. Dia memulai komunikasi lagi sama kamu sebagai sebuah wujud dari dia itu sebenarnya masih berharap soal hubungan kalian ya. Dia masih berharap sama kamu, sama hubungan kalian, dan dia belum pengen udahan ya. Dia menyadari energi dia yang indecisif ya, seperti tidak bisa mengambil keputusan, tidak bisa tegas gitu ya. Itu bisa membuat hubungan ini dalam masalah ya. Tapi yang pastinya keinginan dia juga berkomunikasi sama kamu tidak lain dan tidak bukan karena ada energi soul tie. Dia merasa sama kamu ada ikatan secara jiwa, sama kamu ada ikatan secara rasa. Makanya kalian itu terhubung, terkoneksi. Itu salah satu alasan kenapa dia pengen komunikasi sama kamunya, karena secara jiwa dia merasa terkoneksi dan terhubung. Illusions ya. Dia mau membuktikan bahwa apa yang dia pikirkan dan koneksi di antara kalian itu bukan ilusi ya. Selama ini mungkin dia menghindar karena dia pikir aku cuma berhalusinasi, berilusi. Tapi di satu sisi lain, fantasi dan hayalan energi kamu tuh masih kuat mengikat dia, atau saling mengikat satu dengan yang lain. Dan dia ingin mulai komunikasi karena dia menyadari kalau ini adalah energi cinta sejati, energi true love ya. Ada energi cinta sejati, ada energi terkoneksi, dan ada energi attraction ya. Di sini ada energi saling tarik menarik. Jadi kedatangan dia itu sangat mungkin ada energi dia merasa terkoneksi sama kamu, terhubung ya. Dan ada sesuatu yang remarkable, tidak bisa dilupakan, sangat berkesan, sangat berarti. Jadi orang ini sangat mungkin ya datang karena kekuatan cinta kamu, karena kekuatan doa kamu, karena kekuatan manifestasi kamu, kekuatan magnet rasa di antara kalian. Ya, itu kenapa dia mau mulai komunikasi sama kamu. Jadi ada energi daydreaming ya, dimana energi kamu juga banyak memanifestasikan, makanya narik dia ya. Apa yang akan terjadi ke depannya dalam hubungan ini ya. Ada energi confusion. Jadi memang ada hal-hal yang masih belum jelas, dan itu PR-nya memang harus dibikin untuk jelas gitu ya. Oke. Tapi di sini ada energi reminiscing ya, energi dimana saling mengingat selalu, ada energi rasa, ada energi kebahagiaan ya. Jadi memang ketidakjelasan tuh harus diselesaikan dulu ya. Tapi di sini memang ada energi reseptif ya. Artinya dari kartu Yasora mau kasih tauin bahwa semesta kasih pesan bahwa kamu bersiap untuk menerima orang ini kembali, karena memang ada energi takdir cinta antara kamu dengan orang ini. Ya, makanya kalian bisa sama-sama ya. Kamu bisa lihat pertandanya dari energi sinkronitas yang kamu terima. Jadi buat kalian yang masih bingung gitu ya,
saatnya membuka diri, saatnya melihat tanda-tanda sinkronitas untuk kedepannya harus gimana ya. Karena ini ngomongin universe, memang semesta sudah andil dalam jalannya hubungan ini. Universe juga mengarahkan dia, mengguiding dia untuk bergerak ke arah kamu. Oke? Sekarang kita coba lihat astrologinya. Untuk teman-teman yang kepingin untuk dibacakan seperti ini, ya dibuatkan video, tapi khusus untuk kamu, yang hanya kamu doang yang bisa nonton. Silahkan ke Instagram Sora @sora_tarot. Atau kalau kamu pingin ketemu sama Sora, yang berada di Jakarta dan sekitarnya, atau yang kepingin personal reading secara online juga bisa. Dan khususnya untuk teman-teman yang belum pernah baca Bazi, Sora sangat sarankan untuk membaca Bazi, karena Bazi itu sangat-sangat mendalam detailnya gitu ya. Kayak kemarin Sora baru dapat klien bermasalah gitu ya, di chart suaminya memang bermasalah sehingga bisa kelihatan istrinya bisa kena kenapa gitu ya, dan itu terbukti ya, istrinya sakit gitu. Dan teman-teman ya yang terpanggil juga untuk mau baca tarot juga boleh banget ya, mau belajar mungkin juga bisa teman-teman untuk menambah skill ya, yang merasa terpanggil. Semua orang punya bakat, tapi kalau nggak dilatih kan juga percuma ya. Taurus, Pisces, Leo, Aquarius, dicek ya Sun Moon Rising ya. Cancer, dan ada Aquarius, serta Cancer lagi. Dicek ya Sun Moon Rising Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat alfabet yang terungkap. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia ya, bisa jadi plat nomor kendaraan. Oke. Untuk teman-teman silakan juga main ke aplikasi Hitam Sora ya di TokTok. Sora juga udah mulai aktifin pembacaan di sana. Ya teman-teman bisa lihat pembacaan pendek di sana setiap hari, temanya berbeda dengan di sini. Berikan juga dukungan di sana. Untuk teman-teman yang mau berikan dukungan di sini juga boleh banget kasih melalui super sticker ya teman-teman dukungannya. Oke. Nah. IBGT, GHHD, QFZR, PAMV. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Jangan lupa Sora tunggu belanja dan personal readingnya. Bye-bye.